warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Hadirin hadirat muslimin muslimat, datuk-datuk alim ulama cerdik pandai, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak raja memakai katun, katun dipakai di bawah cemara. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan pembawa acara. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, makcik, pakcik, sehat semua? Abdul Somad datang dari daratan menuju Kepulauan Riau, tapi berbeda kita dalam tempat. Ada yang di air, ada yang di darat. Berbeda dalam jabatan dan kekuasaan, tapi kita diikat dalam satu ikatan ukhuwah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabligh akbar bersama Ustaz Haji Abdul Somad LCMA merajut ukhuwah Islamiyah. Ada orang Melayu di sini? Jangan tanya, memang tanya orang Melayu. Datanglah orang Bugis, datang orang Makassar, datang orang Banjar, datang orang Batak, datang Minangkabau. Apakah orang Melayu itu tidak menerima selain daripada orang Melayu? Orang Melayu paling terbuka, siapapun datang silakan. Mau meminang anak menantu, anak kemanakan kami silakan. Karena memang mereka adalah masyarakat pesisir di tepi pantai. Mereka selalu menerima lalu lintas laut dari semua penjuru negeri datang ke bumi Melayu. Karena memang di tepi pantai banyak ikan, pohon kelapa, hijau, gemak ripah, loh jenawi, tokat dan batu jadi tanaman. Apapun yang datang ke pesisir maka naik ke darat. Orang Melayu bukan masyarakat kanibal primitif. Mereka menerima tamu dengan ungkapan selamat datang, ahlan wa sahlan. Ahlan saudara, sahlan muda, kau datang kemari dianggap sebagai saudara, dan semoga semua urusanmu dipermudah Allah. Amin. Begitu orang Melayu. Begitu kita datang ke kampung negeri Melayu, apa yang pertama dia kasih? Dia sambut dengan pencak silat. Bukan berarti mereka kejam dan jahat. Mereka hanya ingin memperlihatkan bahwa orang Melayu sehat-sehat karena jago berpencak silat. Betul? Dulu. Sekarang dibuka silat, datanglah asam urat. Dibuka silat tak bisa lagi karena perut sudah bulat. Jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, paling dia aja mati. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang hadir malam ini adalah orang-orang pemegang kuasa di bumi Melayu. Adat bersendi syarak, syarak bersendi adat. Siapa pemegang tokoh adat? Lembaga Adat Melayu. Syarak, siapa pemegang tokoh syarak? Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Dua-duanya hadir di sini. Yang memegang adat LAM, yang memegang tokoh agama MUI. Wali kota namanya ada sih. Wali kota sibuk mengurus negeri. Ulil amri, uli orang amri yang mengurus urusan kita. Dari mulai akte kelahiran, surat tanah, jalan, lalu lintas, semua diurusnya. Maka dikirimlah wakil-wakilnya malam ini. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, atau yang mewakili Bapak Kapolres, atau yang mewakili Bapak Dandim, atau yang mewakili, memang lagi tren jadi wakil sekarang. Semuanya ingin jadi wakil-wakil rakyat. Mudah-mudahan mereka adil dan amanah. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa tanda kita bersaudara? Yang pertama, tanda bersaudara adalah satu perasa. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman. Kamu tak beriman. Kamu tak beriman, Bu. Kamu tak beriman, Pak. Kamu tak
tak beriman adikku anak-anak muda. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai kau bisa merasakan perasaan saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti engkau merasakan perasaan dirimu sendiri. Tempeleng pipi kita baru terasa perih. Begitu juga kalau tangan kita menempeleng pipi orang lain. Cubit tangan kita terasa pedas di kulit. Begitu juga kalau kita mencubit tangan orang lain. Hai orang yang selalu memukul, menjewer telinga orang lain, jewer telingamu. Hai orang selalu memakan hak orang lain, bagaimana kalau hakmu dimakan? Hai orang yang selalu mengganggu keluarga orang lain, bagaimana kalau keluargamu diganggu? Datang seorang anak muda menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, ya, izinkan aku berzina. Sahabat sudah menyambut perang. Kasar, tak sopan, minta izin berzina kepada Nabi. Kupancung kepalanya ya Rasulullah. Jangan, tenang dulu, tenang. Kami pancung-pancung aja. Kita tanya dulu dia, apa kata engkau tadi? Izinkan aku berzina ya Rasulullah. Oh, bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan makcikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibu? Merah wajahnya, karena selama ini dia menganggap orang lain itu orang lain. Tapi kau laki-laki, kau punya ibu. Laki-laki di sini punya ibu? Ada yang lahir dari tabung gas? Mana tahu. Sekarang kan lagi tren. Semuanya adalah orang yang lahir dari rahim seorang ibu. Di atas pentas ini ada pejabat, ada penguasa, ada pengusaha, ada orang kaya, ada yang punya jabatan, kekuasaan, harta benda. Semua laki-laki yang hebat-hebat ini keluar dari perut perempuan. Betul? Ada yang keluar dari perut bencong? Tak ada. Jadi kalau gitu mana yang lebih hebat, laki-laki atau perempuan? Mengaku mereka. Tapi semua perempuan ini melahirkan anak karena ada laki-laki. Mana yang lebih hebat, laki-laki atau perempuan? Sama suaranya, sama-sama ligir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanda bersaudara bisa merasakan perasaan orang lain. Banyak sekarang yang merasa pintar. Kita tidak perlu pada orang yang merasa pintar. Betul? Yang kita perlukan adalah orang yang pintar merasakan perasaan orang lain. Saya tahu ibu-ibu juga punya perasaan yang luar biasa. Sudah duduk di sini dari sejak azan maghrib tadi. Betul? Bapak-bapak datang dari tempat yang jauh. Saya tahu perasaan kalian di belakang, Pak. Sampai hati sama Tuhan yang melihat ke depan saja. Oh, sampai hatilah Ustaz Somad. Kita cepat-cepat datang tadi. Tiba-tiba sampai di tempat acara, dari awal sampai akhir hanya menengok tengkuknya aja. Kata orang yang ada di atas masjid sana, kenapa kalian di masjid? Acara kan di tanah lapang. Rupanya salah informasi. Disangka mereka dalam masjid. Aku tahu saudaraku, bisa kurasakan perasaan kalian. Betapa sakitnya kalian bisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu maka apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, kau tak beriman walaupun kau ke Makkah setahun 2 kali, walaupun engkau bolak-balik pergi ke tanah suci, walaupun engkau rajin sholat tahajud dan haji, tapi kalau kau tak bisa merasakan perasaan saudaramu, maka kau tak beriman. Sanggupkah orang Batam memakai gelang emas, cincin emas, rantai emas, sementara ada anak yatim yang tak sekolah? Sementara ada janda-janda yang tak bisa membelikan baju untuk anaknya. Maksudnya janda-janda tua. Kalau yang muda apa ya? IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibuatlah perasaan itu halus,
Bagaimana cara Allah membuat perasaan kita halus? Tahan makan, tahan minum. Ini makanan halal, ini minuman halal, ini istri halal. Tapi makanan tak disentuh, minuman tak dihirup, istri tak ditengok. Kenapa? Saat itu sedang puasa sunat Senin Kamis. Ibu nggak makan, diet. Pas malam dimakan 5 mangkuk. Bukan itu inti puasa sunat. Apa makna inti puasa sunat? Rasakan lapar mereka, rasakan sakit mereka, rasakan haus mereka. Setelah itu kau pun berbuka. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adza benar. Pada saat itu lewat sebutir, 2 butir, 3 butir korma di lehermu, manis. Begitu jugalah kalau korma itu lewat di leher saudaramu. Ketika kau rasakan enak, maka kau belikan korma, tidak kau makan semuanya, kau bungkus dalam plastik kecil-kecil, bagikan ke tetangga, sahabat, kerabat, handai tolan, kawan sekantor. Tulis di sampulnya, sikit tanda terkenang, banyak makan sendiri. Ittaqun nar. Ini api neraka, ini badan engkau. Api neraka hampir menyambar kulitmu, hampir membakar bajumu, tapi api neraka itu tak sampai. Kenapa? Karena engkau terdinding sebelah kurma. Kurma itu sebiji. Sebiji kau bagi 2, setengah ke mulutmu, setengah ke mulut saudaramu. Kenapa? Karena kau ikat dengan ukhuwah Islam. Saat lahirnya kau datang ke rumah saudaramu, datang ke rumah pakcik dan makcik, datang ke rumah ibu. Kenapa? Acara akikah. Pak, besok datang ke rumah ya. Apa acara? Akikah anak saya, 7 hari diakikahkan. Saya tak bisa datang. Kenapa tak bisa datang? Tak bisa nengok kambing. Asal tengok kambing, kumat darah tinggi. Dulu orang makan kambing baru kumat, sekarang baru menengok kambing lah kumat. Akikah bukan untuk makan kambing, akikah bukan untuk naik darah tinggi. Akikah adalah merasa senang dengan kelahiran anak orang lain. Kau sudah menikah 10 tahun tak punya anak, ini orang baru menikah 3 bulan lahir. Apakah kau marah? Apakah kau mengamuk? Kau datang. Aku tak bisa makan kambing bro, jadi kuahnya aja sedikit. Setelah itu apa kau doakan? Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anak yang dianugerahkan Allah. Wa syakartal wahib. Engkau bersyukur pada Allah yang sudah memberikan, menitipkan amanah anak. Wa ruzikta birrahu. Semoga anakmu berbakti. Wa balagha asyuddahu, sampai usia dewasa. Barakallahu laka wal mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerak kena mulut. Apa yang Bapak bacakan tadi? Coba tanya. Tahu kita pandai baca, aku tanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang waktu walimah anaknya. Ibu punya grup Batam, masih ada grup nasyid. Masih? Nyanyikan lagu anak. Dodoi si dodoi ala sayang, dodoi si dodoi buah hatiku. Ayahmu jauh ya sayang, di rantau orang lah sayang. La. Apa maknanya? Rayakan kemenangan, karena saudaramu baru punya anak, ikut merasa senang dengan kesenangan dia. Ketika kau doakan saudaramu, maka apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama macam doa yang kau panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan kau pun tak lama akan punya anak. Amin. Ustaz Somad, doakan saya Ustaz, saya belum lagi punya anak. Berapa umurmu? Sudah 40 tahun Pak Ustaz. Kenapa belum punya anak? Belum berbini.
Saya seumur hidup tidak pernah bertanya kepada orang, kenapa kau tak nikah? Tak pernah saya ejek orang, ente belum nikah. Mengejek orang yang belum nikah, mengata-ngatai orang belum nikah. Ente belum nikah ya? Belum. Nah, ini puasa kan mau dekat. Nanti yang bangunkan kau tidur sahur siapa? Mercon. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana merasakan perasaan mereka yang membawa kotak? Bayangkan kalau yang bawa kotak ini Ustaz Abdul Somad, tiba-tiba lewat di depan kalian, kalian senyum aja nengok kotak. Masukkan lagi. Kotak jangan semua di bawah, naik ke atas. Masya Allah. Ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba di sini. Ikan duyung di atas. Bawah nih, kepiting-kepiting kecil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa kalau kotak lewat, Allahumma ati munfiqan khalafa, orang-orang yang bersedekah itu berilah ganti ya Allah. Hadis Sahih Bukhari. Itu bukan doa yang saya buat-buat, itu doa yang disampaikan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah mengisi kotak-kotak berilah dia ganti ya Allah. Bagaimana ketika kotak lewat dia diam saja, pura-pura menunduk, pura-pura. Apa doa malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, siapa yang tak bersedekah berilah dia kebinasaan. Siapa yang tak bersedekah beri dia kebinasaan. Jangan diaminkan. Hadis Sahih Bukhari. Saya tidak menakut-nakuti, tidak. Cerita boleh? Kawan saya, alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir, menjadi pengurus lembaga amil zakat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji ini sudah berhasil bisnisnya. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Jadi maksud kami datang kemari mau mutip zakat Pak Haji. Kalau ada zakat tolong serahkan. Begini ya dek, saya belum bisa zakat. Kenapa belum bisa Pak Haji? Tahu sendirilah, ini rumah ngutang. Rumah ini 5 miliar, mobil ini 2 miliar. Saya sedang susah sekarang. Di rumah ini yang lunas cuma bini saya ini ya. Yang lain ini klinik. Detak jantung pun tak normal. Orang kalau tak ada utang detak jantungnya normal. Bisa didengar. Tapi kalau orang banyak utang, kawan yang pengurus amil zakat tadi ya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Kami nggak paksa Pak Haji, kami tak ada kekuasaan, kami bukan Amirul Mukminin. Mana harta benda, mana jabatan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma mau mengingatkan aja, yang nahan-nahan duit tadi hati-hati. Duit itu datang dari siapa? Siapa yang membayar gajimu? Allah. Bumi milik Allah, langit punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di bumi, semua yang di langit punya Allah. Jangan sombong, jangan angkuh, betul? Ini Ustaz marah? Enggak. Kita semasakan menjadi pakit suara. Masya Allah, tabarakallah. Suara apa? Hah? Masya Allah. Bayangkan bagaimana perasaan kita andai kita yang memainkan drone itu. Tentu kita ingin dipedulikan orang kan? Nah, maka lambaikan tangan semua ke atas. Dia sudah masang kamera. Jangan lama-lama dia basah. Dia sangat ingin merekam kita. Hidupkan semua senter-senter yang HP besar. Hari gini punya HP tak bersenter. Hidupkan, biar nampaknya dari atas. Nah, tala'al badru alaina
tahliyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Dah, yang lama-lama dia habis baterai. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, pandailah merasakan perasaan orang lain. Lewat kota, isi. Lewat drone, lambaikan tangan, tunjukkan kepedulian. Nampak ustaz berceramah, dengar baik-baik. Ini ustaz berceramah, dia baca Quran. Ustaz berceramah, kita baca Quran. Macam tak ada waktu aja. Ustaz nyindir, enggak. Saya ingat waktu saya sedang ceramah, dia baca Quran. Ada saatnya baca Quran, ada saatnya berzikir, ada saatnya mendengarkan ceramah. Ketika tadi adinda ananda kita membaca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tahu suara saya tak macam itu sudah. Bapak bilang Allah, itu untuk menyenangkan hati saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa semua menyambut dengan Allah? Karena merasakan perasaannya. Coba anda semuanya diam saja. Qori'ah begitulah suaranya mantap, juara internasional. Semuanya malah cuek saja. Dia mengaji di atas, yang lain ketawa di bawah. Rasakan perasaan orang lain. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya saudara kita yang berada di ujung sana tak bisa menengok ustaz, dia datang dari jauh. Maka panitia ingin merasakan perasaan, dipasang mereka lah layar dua. Hidup layar itu kan? Pasang mereka satu di kanan, satu di kiri. Maka yang depan bisa menengok, yang kanan tengok sana, yang kiri tengok sini. Kau di tengah kenapa tengok ke sana? Kau tengok lebih ganteng satu di layar lagi. Saya tak sakit hati, tersinggung aja sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Ustaz Abdul Somad diberikan sorban? Kenapa diberikan sorban dia? Karena kalau dia tak pakai sorban, gimana bentuknya kalau tak pakai sorban? Tak nampak Ustaznya. Jangan sampai nanti orang bertanya, Ustaznya mana? Maka supaya nampak Ustaz dipakaikanlah sorban. Kenapa warna hijau? Karena warna yang paling disukai Nabi warna pakaian penghuni surga warna apa? Kubah makam Nabi warna apa? Lantai Masjid Nabawi, Raudhah, Taman Raudhah warna apa? Memasukkan duit ke kotak sedekah warna merah. Hijau 20.000, masukkan merah 100.000. Andai satu orang memasukkan 100.000, tanah lapang ini kalau dihitung-hitung ada 30.000. 100.000 kali 30.000 berapa? 100.000 kali 30.000, 3 miliar. 3 miliar itu kalau belikan cendol, habis beli kolam renang, masukkan 3 miliar di cendol, naik ke atas, bersemut badan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Ustaz Somad ini nyuruh orang sedekah ini. Jangan-jangan duit ini mau dibawanya untuk sekolahnya, jangan-jangan duit ini mau dibawanya ke Pekanbaru. Tidak ada duit yang mau dibawa ke Pekanbaru, semuanya untuk masjid. Tapi masjid ini sudah selesai. Apa lagi yang belum masjid? Lantai. Oh, rupanya masjid ini di luar aja cantik. Masjid pencitraan juga ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasakan penderitaan pengurus masjid. Bagaimana rasa mereka setiap jamaah masuk ke dalam tutup hidung? WC itu sempat.
Sejak mereka masuk ke dalam, tak nyaman, rasa masjid ini, lantainya belum selesai. Pintar merasakan perasaan orang lain. Rasakan. Berbicara tentang masalah rasa tak bisa diwakili oleh kata. Semua kata yang mewakili rasa pasti berdusta. Apa kata ibu? Tak percaya dengan cinta bapak. Betul abang mencintaiku, betul Adinda. Kalau memang betul, apa buktinya? Nyawaku kuberikan padanya. Kalau tak kau percaya, ambil pisau dapur, kau belah dadaku, kan kau lihat tulisan di sana. Apa isinya bang? Mantan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak pandai-pandai merasakan perasaan ibu, ibu pandai-pandai merasakan perasaan bapak. Tapi kadang kita salah rasa. Salah rasa itu namanya apa? Suuz. Tetanggaku nih Pak Ustadz, sejak jabatannya tinggi, sejak duitnya banyak, sejak rumahnya besar, sejak mobilnya mewah, sombongnya minta ampun. Asal jumpa hidungnya pun tak menyaut. Yang menyaut tuh mulutnya. Mana hidung menyaut? Hidung itu kembang kempis. Kalau sedang kembang sebesar terowongan Mina. Tak ada hidung menyaut. Sombong betul dia Pak Ustadz. Tanya dulu, bro itu artinya saudaraku. Kalau mau pakai bahasa Arab, ya akhi, ya ukhti. Kalau mau pakai bahasa Melayu, saudara. Kalau mau pakai bahasa Jawa, pripun kabari api kape tenang, sedulur sederek sedoyo. Kalau mau pakai bahasa Batak, ala kita sesudena. Oh lo maksudnya. Kalau pakai bahasa Cina, belum belajar belum. Kencong. Oh, saya pakai bahasa kampung saya aja lah Pak Ustadz. Kampung kau kalau memanggil saudara macam mana? My brother. Ya, yeah. Boleh aku bertanya pada engkau? Boleh. Kenapa dari tadi diam saja? Kau sombong sekarang? Aku bukan sombong, terus aku sakit. Ku tengok kau sehat, boleh jalan ke sana kemari. Sakitku bukan di kaki, jadi tak bisa kentut dah sebulan. Patutlah. Makanya kalau ada kawan terkentut jangan marah. Berapa banyak orang yang masuk rumah sakit karena tak bisa lepaskan obsesi. Kawan yang kecil ingat dia hanya berbunyi kecil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan suuzan. Ini Pak Ustadz tetangga saya ini sombongnya minta ampun. Sejak mobil baru dipasangnya kaca hitam semua, tak pernah pula dibuka jendela. Setiap lewat di depan rumah saya, enteng. Kawan sakit jantung menengok mobil baru. Asal lewat, enteng. Jangan suuzon, tanya dulu. Brother, iya. Kenapa kau sombong betul tak mau membuka kaca? Saudaraku, ini bukan mobil aku jadi supir sekarang. Haramkah duit hasil supir? Hinakah seorang supir? Lebih baik menjadi supir pergi pagi pulang petang, beras keringat banting tulang, tapi dia mencari yang halal daripada hanya duduk diam mengantuk tidur dapat duit dari rakyat. Betul? Yang tersinggung, balik dari sini, mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Kalau nampak anak kawan kita kena narkoba, bagaimana ciri-cirinya Pak Ustaz? Sikit-sikit. Kalau nampak antum begitu, dua kemungkinan. Yang pertama pilek. Yang kedua, memang udah makai dia itu. Bagaimana kira-kira perasaannya? Bagaimana rasanya? Datangi dia, jangan ejek dia, jangan ceritakan kepada tetangga. Datangi dia. Assalamualaikum saudara. Iya. Bagaimana kalau aku kasih kau nomor HP? Nomor siapa ini? Ini ada nomor kawan kita. Siapa ini? Badan Narkotika Nasional. Sampai tinggongin menangkap anakku. Daripada anak kau kena 4, apa yang 4 itu? Bodoh, gila, mati, penjara. Pilih mana? Lebih baik terrehabilitasi dia. Setuju? Ini nomornya. Ustaz punya nomornya, sebentar ya. Catat.
Mana nomor BNN tadi? Badan Narkotika Nasional. Oh, ustadznya antek-antek BNN nih rupanya. HP ini udah lama. 0812 766 4171. Saya tahu kalian tak nulis, tapi nanti video kalian ulang balik. 0812 766 4171. Assalamualaikum Bapak BNN. Waalaikumsalam. Bagaimana anak saya yang kena narkoba ini? Tangkap! Tangkap aja Bapak ini. Tenang, nanti kami buat skenario-nya. Jadi saya nggak ketahuan saya nangkap? Tidak. Ustaz Somad tidak dilibatkan? Enggak, Ustaz Somad kita aman ya. Berlapis pengawalan Ustaz Somad. Ring 1 FPI, ring 2 polisi, ring 3 tentara, ring 4 angkatan laut. Siapa yang berani ganggu kita? Sangkanya wah Ustaz kaleng-kaleng. Iya. Saya terus terang sakit juga hati saya sama pembawa acara. Polri internasional. Tadi bilangnya Ustaz internasional. Wah, udah ceramah ke Brunei Darussalam, ceramah ke Malaysia, ceramah ke Sydney, ceramah ke Australia, ke Hongkong aja yang diusir. Rasakanlah perasaan orang lain. Puji Koli itu bolak-balik, Koli internasional, didikan dari Batam, asli putra daerah kita. Mentang-mentang saya tak dari Kepri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mana tadi? Lupa dulu. Itulah Pak Ustaz, jangan angkat diri sendiri. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang kagum terhadap dirinya sendiri, orang yang memuji-muji dirinya, menunjukkan akalnya letoy. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita sedang bersama dengan orang-orang yang layak merasakan perasaan orang lain. Allah, apa itu Ustaz Somad tuh? Pandai ceramah aja. Merasakanlah perasaan orang lain. Allah mengulurkan tangan, haram kok dipegangnya. Berapa banyak yang mengulurkan tangan dari sejak mobil parkir tadi, satu pun tak ada yang disambut Ustaz Somad. Kalaulah sebanyak ini mau disalam, tanggallah yang saya. Aku merasakan perasaanmu, my brother. Tapi kau rasakan juga perasaanku. Jangan tak berbalas. Kita rasakan perasaan orang lain. Kami datang dari jauh, Ustaz Somad. Dari mana kau datang? Nun, negeri seberang sana, Singapura bernama. Malam ini kita datang kemari. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghadiri tabligh akbar. Mereka saudara kita. Memang mereka bukan saudara kita satu negara kesatuan Republik Indonesia, tapi mereka saudara kita dalam satu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti insya Allah. Kalau ada kawan mau masuk ke kolam, ini kolam. Adik-adik pergi ke hutan, camping, outbound, tiba-tiba sholat, Allahu Akbar, di depannya ada kolam. Pas sedang sholat, adalah orang buta lewat. Tak dari mana, tak tahu, tiba-tiba lewat. Apakah kalian biarkan aja dia masuk ke kolam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mampus lah kau situ. Ar-Rahmanir Rahim. Apa yang kau lakukan ketika kau sedang sholat, tiba-tiba ada orang buta mau masuk ke dalam sumur tua kolam? Maka kau boleh bergerak, tarik tangannya, selamatkan dia, dan sholat tidak batal. Karena itu dalam keadaan darurat, selamatkan. Selamat tak? Bercakap, jangan bercakap. Yang buat senggeramnya, jangan lewat sini.
Saudaramu mau masuk ke dalam sumur tua, saudaramu mau masuk ke kolam, engkau selamatkan walaupun engkau sedang sholat. Tapi ada saudaramu yang tidak sholat, masuk neraka jahanam, kau diamkan. Mau masuk ke dalam lubang di dunia hanya sekejap, sebentar saja, kau selamatkan, kau buru-buru. Tapi ada saudaramu yang akan masuk neraka jahanam, kau diamkan saja. Maka selamatkan saudaramu, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya balik dari umroh Bu. Ini saya belikan Ibu baju panjang, pakai ya Bu. Jangan urus-urus baju saya. Memangnya kalau saya pakai rok pendek apa urusanmu? Aku tak masalah, lakiku gatal. Perempuan-perempuan yang bercadar, mereka bercadar bukan menjaga pipi mereka, mereka bercadar bukan menjaga hidung mereka. Jangan ejek mereka. Oh kenapa bercadar? Orang Arab bercadar kena mancung, tersangkut dia. Masa lagi jatuh. Iya ejek. Kenapa kau bercadar? Aku bercadar bukan menjaga pipiku, aku bukan cadar bukan menjaga hidungku. Jadi mereka menjaga jangan sampai laki kau menengok jelalatan mata. Dari mana kau tahu? Selalu dia ngintip aku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita saling menjaga batasan-batasan ini. Boleh berteman, silakan. Boleh bersaudara, silakan. Dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Ini malam apa ini? Hari Sabtu malam Ahad. Besok hari pertama Ahad, hari kedua Isnin, hari ketiga Sulasa, hari keempat Arbi'a, hari kelima Khamis, hari keenam Jumat, hari ketujuh Sabat, hari Sabtu. Hari Sabtu malam Ahad, hari libur, anak lajang, anak gadis, bonceng-boncengan. Malam ini semuanya off pengajian. Adinda, jadi kita jalan-jalan ke tepi pantai? Tidak. Kita ke jembatan? No. Malam ini pengajian. Jadi gimana acara kita? Habis pengajian baru kita jalan. Rasakan perasaan orang tuamu. Bagaimana rasanya kau berangkat dari rumah pakai jilbab panjang, pakai baju panjang, tiba-tiba ditengoknya kau di jembatan pakai rok pendek, jilbab mulayang, rok kau panjang tapi resleting belum dipasang. Sakitnya hati mereka. Di kandungnya kau 9 bulan 10 hari lamanya, disusukannya kau selama 2 tahun. Betul? Berarti sebagian ibu aja yang menyusukan 2 tahun, sebagian lagi tak disusukan. Siapa yang menyusukan anaknya? Kaleng. Ini banyak sekarang ibu-ibu anaknya balik, mama, mama, bukan maknya di peluknya kaleng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua harus kita rasakan. Hai anak-anak muda, kalian pikir kalian muncul kedua dunia ini begitu saja? Tak semudah itu. Apakah melompat langsung dari planet Mars turun ke Batam? Kalian bukan Mr. Bean. Kalian pernah singgah di perut mereka. Berapa kali mereka muntah-muntah, berapa kali mereka tak enak makan, tak tidur lelap, berapa kali mereka benci melihat laki-laki karena bau busuk tembakau, karena bau mulutnya. Berapa kali mereka mabuk melihatnya. Tapi sampai pada akhirnya 9 bulan 10 hari kalian pun lahir ke dunia. Melahirkan kalian bukan macam membuang ingus, lahir. Susah mereka melahirkan, meregang nyawa. Betul Ibu? Mengaku mereka semua. Kedua urat tangan yang memegang ranjang besi itu, sampai bengkok besi itu, anak tak lahir. Apa kata dokter? Bolah. Apa belah? Bahasa Melayunya belah, bahasa kerennya sesar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kau lahir, apakah dibiarkannya saja? Tapak kakimu 2 jari, 2 jari tapak kakimu, panjangmu sejengkal. Kau pikir kau besar di hembus angin? Memang kau balon gas? Kau besar buah hati, belayan jiwa, kasih sayang mereka. Berapa kali mereka tak tahajud malam gara-gara kalian. Berapa kali mereka tidak sholat duha karena kalian kencing di kain mereka. Berapa kali mereka tidak datang pengajian wirid yasin akad nikah. Pas mau akad nikah,
Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Tajam mata orang melihat mereka gara-gara kalian. Hari ini kalian tak berbakti sedikit pun. Rasakan perasaan mereka. Kira-kira sudahkah mereka merasakan perasaan ibu? Memang kasar mereka. Dan setelah pengajian ini mereka akan datang mencium tangan ibu. Mama, mana surat tanah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Betul? Kasih ibu sepanjang jalan, sampai liang lahat dia sayang, sampai anak itu mati dia sayang. Kasih ayah di simpang jalan. Kenapa kasih ayah di simpang jalan? Asal mati mak kita belok lagi. Kasih saudara ada berada, ada dia, ada kita, sama-sama naik mobil 1 miliar baru enak. Tapi kalau sudah dia naik mobil mewah, awak kap 70. Nah, naik kap 70 jangan disinggung, balik nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau sudah memandang saudara bukan karena hartanya, berkawan karena harta binasa, berkawan karena kuasa ditangkap KPK, berkawan karena jabatan, berkawan karena kehormatan, berkawanlah karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan berkawan sama Ustaz Somad karena kebetulan videonya viral. Kalau nanti dia tak viral lagi. Sekarang memang iya Instagram followernya 7,2 juta. Maksud saya kliklah follow. Untuk apa Ustaz? Gunanya untuk apa? Menyebarkan dakwah pengajian. Isinya tak lain tak bukan dakwah. Tak pernah saya mengisi foto tiba-tiba isi hai. Isinya tak lain tak bukan mari sholat, mari puasa, mari ramaikan masjid. Tapi rasanya ceramah mengajak meramaikan masjid di Batam ini mubazir. Kenapa? Sedangkan di luar masjid aja udah seramai ini, apalagi di dalam. Betul? Ada orang dalam. Apakah kita sudah bersaudara ukhuwah Islamiyah? Insya Allah. Kok kenapa jalan sama dia dari pagi, dari petang, dari siang, dari malam, hari Ahad, hari Sabtu? Dia saudara saya Pak Ustaz. Saudara ayahmu? Tidak. Kenapa jalan bersama? Kan tak mahram. Kami sama-sama keturunan Nabi Adam Pak Ustaz. Kami bersaudara. Kalian pacarannya? Anda. Jadi pacaran syariah Pak Ustaz. Manggilnya pun assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Dulu kami sebelum syariah manggilnya hai beb. Sekarang udah syariah Pak Ustaz. Bulan pertama ya akhi ya ukhti, bulan kedua ya abi ya umi, bulan ketiga almarhum almarhumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi Ustaz Somad ceramah jam 8:30, sekarang jam 9:30. Pas 60 menit, cepat betul waktu berlalu di Batam. Memang Batam kota metropolitan, kota yang dirindu-rindukan orang, kota yang paling strategis di Indonesia. Kalau sudah saya ceramah di Batam, saya sedang ceramah di Batam, dekat Singapura ya Pak Ustaz. Oh dekat, betul. Nampak Pak Ustaz, nampak. Sampai dia kemarin tengoknya asap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, negeri ini negeri yang diberkahi. Mana berkahnya? Anak-anak perempuan tetap jilbab panjang, baju kurung Melayu, menyuarakan kalam-kalam Allah. Siapa yang mengatakan Batam tempat maksiat? Siapa yang mengatakan Batam kota yang merusak? Siapa yang mengatakan Batam banyak narkoba? Siapa yang mengatakan Batam kota tempat maksiat? Batam sampai hari ini anak-anak kita begitulah hebatnya baca Quran tadi. Takbir. Apa yang ingin ditunjukkan orang Batam kepada Ustaz Abdul Somad? Abdul Somad, kau datang dari Riau Daratan, kau datang dari Pekanbaru, yang kau dengar selama ini hanyalah hoax belaka. Malam ini kami buktikan, nih anak-anak kami juara internasional baca Quran luar biasa. Anak-anaknya aja begitu, apalagi mak-maknya, betul? Kalau tak percaya, tes deh.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lama ikan itu tinggal di laut? Adakah dagingnya menjadi asin? Tidak. Kenapa ikan bertahun tinggal di laut tidak asin? Karena ikan itu bergerak hidup. Tapi kalau ikan sudah mati, maka air laut akan datang masuk ke dalam kulitnya. Selama engkau hidup, selama engkau bergerak, berkayuhlah. Berhenti berkayuh berarti hanyut. Berhenti berkayuh dipukul ombak, diempas gelombang. Berbuatlah. Fa idza faragta fansab. Selesai dari satu aktivitas, pindah ke yang lain. Malam ini tablik akbar sudah, besok buat lagi pengajian, kajian tafsir, kajian hadis, kajian akidah, kajian fikih, kajian usul fikih. Telinga mendengar pengajian sudah, mata menengok pengajian sudah. Besok action, jangan cuma ngomong saja. NATO, no action, talking only. Habis makan asam pedas ini lancar bahasa Inggris. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad tadi ngomong, jangan cuma ngomong saja, mari action, jangan cuma ngomong saja. Itu yang ngomong kan Ustaz. Saya memang diundang untuk ngomong di sini. Ada jenis-jenis manusia memang dia ngomong. Siapa itu? Ustaz. Bicara dia. Siapa itu? Pemimpin. Pemimpin mesti bicara. Siapa dia? Anggota dewan kita mesti bicara. Maka kalau sampai mereka tak bicara, mereka digaji oleh negara, diambil dari APBD, APBN untuk bicara, membicarakan masalah kita. Betul? Kalau sampai mereka tak bicara, makan haram mereka. Na'udzubillah. Maka sebagai saudara, mari kita selamatkan mereka supaya mereka selamat dunia akhirat. Apakah itu bentuk persaudaraan? Ya, itu tanda kita. Rasakan bagaimana perasaan orang yang menggantungkan gambar sampai ke pokok kayu. Berapa harga cetak baliho? Berapa harga sewa itu? Bukan murah itu harga sewa. Kalau gambar sebesar itu, besar gambar. Berapa harga cetaknya itu? Berapa harga sewanya itu? Bayangkan. Maka kita mesti berijtihad. Mana yang mesti aku pilih ya Allah? Itu saudaraku yang memperjuangkan pendidik anak-anakku, yang memperjuangkan Quran Center, yang memperjuangkan anakku menjadi qari-qariah, yang memperjuanggan Islam, yang memperjuangkan la ilaha illallah, yang memperhatikan orang yang memandikan jenazah, yang memperhatikan penggali kubur. Jangan hanya memperhatikan masyarakat ramai saja. Adakah yang memperhatikan penggali kubur? Adakah yang memperhatikan orang yang mengurus jenazah? Maka orang-orang seperti ini harus kita tolong. Bagaimana dengan cara menolongnya? Membagikan uang negara, membagikan hasil pajak, pemerataan kepada orang-orang yang susah dan melarat. Setuju? Ini nampaknya Ustaz Somad jurkam ini. Jurkam partai ya. Saya tidak membawa partai apapun, tak membawa nama apapun. Sampai hari ini saya bukan caleg. Yang Ustaz Somad sedang mencalek sekarang. Dapil mana? Saya tak ada caleg. Caleg itu kan yang fotonya di pinggir-pinggir jalan. Saya tak ada foto saya di pinggir jalan. Foto saya di sini. Tak level sama saya. Saya hanya ingin mengingatkan, jangan sampai suara umat Islam yang ramai banyak ini mubazir. Kita mayoritas tapi tidak prioritas. Kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan Melayu Riau Lingga. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Siak Seri Indrapura. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Indragiri. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pelalawan. Kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia yang memakai sistem demokrasi. Apa itu demokrasi? Suara yang terbanyak itulah yang akan menang. Anggota DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD. Maka orang-orang yang sudah sholat, yang sudah mengaji, yang sudah tabligh akbar, yang sudah pakai jilbab, yang sudah memperjuangkan syariat Islam, mesti memilih orang-orang yang menolong ulama, menolong agama Allah. Takbir. Salahkah ceramah Ustaz Somad? Bisakah ini membuat Ustaz Somad ditangkap Bawaslu dan Panwaslu? Mana ada cerita partai?
Mana ada cerita nomor, mana ada cerita orang. Abdul Somad hanya bercerita tentang sifat. Abdul Somad hanya bercerita tentang suara umat Islam. Kenapa demikian? Karena di ujung jarimu ada persaksian. Aku bersaksi. Rasakan perasaan orang yang sedang ceramah, tiba-tiba orang pergi meninggal. Gimana tiba-tiba rasakan? Ustadz Somad, kami pergi bukan meninggalkanmu, kami mengamankan jalan supaya tanganmu tak ditarik orang sampai ke kendaraan. Insya Allah aku bisa merasakan perasaan kalian semua. Bangga kita anak-anak Melayu, tertulis di belakang mereka Hulu Balang. Luar biasa. Dulu Hulu Balang itu pendekar yang gagah perkasa dari bumi Melayu, bersilat, bengkok besi-besi lapuk duluan. Kan tangguh, pedang di kiri, keris di kanan, dompet hilang juga. Kan tangguh. Hari ini rupanya Hulu Balang kita ada. Apa yang diamankan Hulu Balang sekarang? Mereka mengamankan Ustadz alim ulama. Mereka akan tetap sekali layar terkembang, surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Ustadz Somad cerita Melayu. Kami bukan orang Melayu Pak Ustadz. Melayu itu Pak Ustadz ngerti ngomong Melayu itu apa? Melayu itu lari Pak Ustadz. Aku tahu saudaramu. Pripun kabare Bapak Ibu apik? Insya Allah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Bisa juga itu aja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil bariyah. Itu selawat lagunya sejak zaman nenek moyang kami dulu Pak Ustadz. Yang baru tak ada Ustadz. Ada Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu pun lagu lama juga tuh Pak Ustadz. Ya untuk yang anak-anak muda Pak Ustadz. Nanti saya lanjutkan, banyak pula yang meneteskan air mata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Anak-anak muda, generasi milenial, berkaryalah. Kalian bagus dalam seni suara, lanjutkan. Bagus dalam seni tulisan kaligrafi, teruskan. Bisa membuat baju, souvenir melambangkan keislaman, tulislah baju-baju yang bermakna. Apa tulis di situ di depan? Hidup hanya sekali, buatlah berarti. Sehingga menengok baju kita itu orang akan ingat pada Allah dan takut mati. Ini tulis baju di belakang, coblos nomor. Bukan berarti tak baik, tapi dia hanya dipakai semusim sekali. Pasanglah yang bermakna. Buat baleho besar bagus. Coba buat baleho, jangan sebesar ini. Ini dibagi aja, bagi empat. Buat baleho satu, tempel di seluruh makam-makam. Doa ziarah kubur. Bagus kan? Doa ziarah kubur. Berapa pemakaman umum di Batam? Buat baleho, doa ziarah kubur. Assalamualaikum di ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lakumul afiyah. Coblos nomor. Untuk mengingatkan sekali 3 orang menang. Kenapa kau menangis?
Ditulisnya tadi Pak Ustadz, doa ziarah kubur. Bagi engkau yang sudah sholat berjamaah, istiqomahlah. Bagi yang tak sembahyang, kami campakkan ke sawah ke laut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasakan kenapa mati lampu? Rasakan perasaan orang yang berada dalam kegelapan. Saya pun merasa menceramahi hantu. Rasakan bagaimana perasaan mereka gelap, tak ada lampu. Ingin menyaji anak-anak mereka, tak ada. Tiba-tiba datang orang membawakan lampu. Tola'al badru alaina, sudah terbit bulan purnama di atas mata kami, terang benderang bagi mereka. Begitulah mereka yang senang ketika listrik masuk ke dalam perkampungan pedalaman. Suku Sakai, suku Talang Mamak, suku Talang Gerinjing, suku Talang Perigi, suku Akit, suku Anak Dalam, saudara-saudara kita yang keterbelakangan. Siapa menolong mereka? Ustadz memberikan ceramah, tausiah. Orang kaya membayarkan zakat, wakaf, infak, sedekah. Yang punya jabatan memperjuangkan saudara-saudara, menolong masyarakat dengan tanda tangan, dengan kekuasaan, dengan organisasi sosial. Itulah yang akan kekal abadi di hadapan Allah. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah tak bisa kita balas. Bagaimana kita mau membalas budi baik orang-orang yang mentaja acara ini, yang memasang tenda ini, tegak berdiri? Mereka tak ada yang tampil di atas ini. Siapa yang tampil? Protokol. Siapa yang tampil? Ketua LAM. Siapa yang tampil? Ketua MUI. Siapa yang paling lama berdiri? Padahal yang mentaja acara ini panitia sebentar saja, dan ada orang-orang yang berjasa. Mereka tak ada tampil ke depan, ada dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang lampu. Bayangkan kalau tak dipasangnya lampu tadi, apa yang terjadi? Begitu diupload video ke YouTube, gelap muka Ustadz hitam. Di komen orang di YouTube, Ustadz sesat, mukanya hitam. Inilah Ustadz yang kau dengar itu, dia mukanya hitam. Tapi begitu dipasang lampu, saya dapat hidayah gara-gara video Ustadz. Suami saya tak sholat gara-gara ceramah Ustadz. Kenapa kau dengar ceramah ini? Pertama saya buka, saya rasa langsung senang. Kenapa? Saya lihat wajah Ustadz bercahaya, berkilau. Dia tak tahu lampu itu tak berapa watt. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ukhuwah Islamiyah ini kita jaga. Apakah kalau saudara kita sudah tua, rambutnya sudah memutih, lalu kita aja, Pak tua rambut putihnya udah diintai-intai malaikat maut? Bangkitkan semangat dia. Aku ini sudah tua nak, bapak belum tua pak. Kau tengoklah rambutku sudah putih. Bapak bukan beruban, bapak hanya sudah lama meninggalkan dunia hitam. Bangkit. Kalau ada orang hitam jangan kita aja, hitam, hitam setampuk manggis, sudahlah hitam. Nah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan diejek, tapi justru kita bangkitkan semangatnya. Kata orang, aku ini hitam Ustaz. Kau tahu kenapa orang-orang barat itu datang ke pantai ingin berjemur supaya hitam? Kau belum berjemur kan? Berarti siapa yang hebat? Orang barat apa enggak? Bangkit dia, bangga dia. Ditulisnya baju kaos, aku hitam. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Sekarang dia kelas 5, 20 tahun lagi, 10 tahun lagi dia yang akan lulus S1 dan duduk menjadi pegawai Pemprov, Pemko, Pemda, dan inilah yang akan menjadi penerus umat dan bangsa. Takbir. Yang sekarang mendengar pengajian, yang malam Ahad mendengar pengajian, duduk dengan Ustaz. Kenapa kalian bisa masuk lingkaran ring 1? Karena KKN tuh. Begitulah besi, kok bisa kalian masuk? Yang tua-tua aja tak masuk, kok masuk? Begitulah doa orang soleh Pak Ustaz. Menurut mereka 10 tahun lagi mereka lulus PNS, bukan karena menyogok, karena duitnya banyak, bukan.
karena bapaknya pejabat, tidak, tapi karena doanya dikabulkan Allah. Mereka yang akan menolak suap. Datang orang mau nyogok, tolonglah keluarkan perizinan saya, dikasih duit. Jangan kau bawa duit, kami tak memandang dunia. Ustaz Somad sudah menceramahi kami 10 tahun yang lalu. Kami ingin membersihkan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pulang dia ke rumah, Adinda, datang orang tadi membawa duit, abang tolak. Abang bodoh. Tak ada gunanya anak soleh kalau dapat bini BCL, bini celaku. Maka kita doakan pula anak-anak yang soleh ini dapat pula yang solehah soleh. Tapi sekarang kalian tak boleh menyatu dengan mereka. Kau katakan kepada yang solehah di luar sana, Adinda, ada tembok di antara kita. Tapi nanti setelah tamat kuliah, kupinang kau dengan membacakan surat Ar-Rahman. Menikah. Yang semangat pula yang udah nikah. Cerita untuk anak-anak lajang aja. Nah, yang tua-tua jaga yang udah ada tuh. Mereka yang akan membuat rumah yang baru. Mereka akan membuat bangunan baru. Kalian ada dempul-dempul aja yang lama. Dibuat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Disatukan Allah mereka dalam kebaikan. Apa kata orang Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil mereka terlonjak-lonjak dengan ceramah pengajian. Diambil mereka pula foto. Apa kata mereka waktu menulis foto itu? Foto dia dari jauh, selfie dengan Ustaz Somad. Padahal Ustaz itu sebesar beras kecil. Dicetaknya, diletaknya di dinding rumah. Anaknya nanti bertanya, papa, ya itu gambar siapa Pak? Itu Ustaz Somad. Nah, siapa Ustaz Somad itu? Waktu ayah kecil dulu dia viral, terkenal deh. Mana dia sekarang? Udah mati dimakan cacing tanah. Anaknya akan mengikut jejak ayahnya. Kenapa demikian? Ayah akan menurunkan sifat pada anak. Kenapa? Karena air pincuran tidak akan jauh dari tempat jatuhnya. Buah tidak akan jauh dari pohonnya, kecuali kalau jatuh ke sungai atau dilarikan burung. Mereka akan melahirkan generasi masa depan bangsa. Mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Kalau sekarang mereka ngaji, kalau sekarang mereka tabligh akbar, nanti mereka juga yang akan memimpin pengajian di kantor-kantor perusahaan mereka. Amin. Bayangkan kalau sekarang sudah membeli lem dihisap lama-lama. Ngelem. Bayangkan kalau sekarang mereka sudah main gaple. Bayangkan kalau sekarang mereka sudah main game online PlayStation, tak peduli pada dunia. Bayangkan kalau dari sekarang mereka sudah menghina, mengejek, mengolok-olok ulama. Bagaimana 10 tahun akan datang mereka akan mencaleg. Kebetulan duitnya banyak, disebarnya serangan fajar, duduk dia. Tapi dalam otaknya tak ada sedikit pun ingin membangun bangsa. Sidang paripurna. Sakau. Apa mungkin anggota legislatif yang sakau bisa naik? Bisa. Kenapa? Karena yang memilihnya juga orang-orang error. Error sama hack. Kenapa bisa milih? Karena dikasih duit, sebar duit, kasih duit. Berapa sekarang orang bayar? Saya tanya. Berapa sekarang orang bayar? 20.000 pun mau Pak Ustaz. Di mana? Lu jauh di sana. Di Batam tak laku. Jangankan 20.000, 100.000 pun tak ada yang mau milih. Betul? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Betul? Mana mau orang Batam 100.000? Kecil. 1 juta, pret. 5 juta, ya banyak nih bos. Kau bawa duit itu, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Ambil berasnya, jangan coblos orangnya. Takbir. Ambil duitnya, serahkan ke masjid. Ambil berasnya, antarkan ke panti asuhan. Siap? Tak sama macam tadi. Oh, ini bukan main lagi. Takbir. Siap? Kau ambil duit yang 100.000, kau singgah ke warung, kau belikan beras. Beras ditanak menjadi nasi,
nasi disuap ke mulut menjadi segumpal tetes darah. Darah yang di badanmu darah haram. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, neraka jahanam tempatnya. Tiap hari kau berdoa waqina adzabannar waqina adzabannar waqina adzabannar, Allahumma ajirna minan nar, tapi kau masuk neraka jahanam. Panas neraka jahanam itu Pak Ustaz, diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otakmu di atas kepala. Kalau kau tak percaya nanti mati, bawa termometer. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 100.000 mau kau dibayar, 100.000 hanya membayar lambungmu, 100.000 hanya membayar mulutmu, 100.000 tidak bisa membayar otak dan hatimu, karena hati dan otak tidak bisa dibayar dengan apapun, karena itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan ya Allah. Allahumma fashhad, saksikan ya Allah sudah kusampaikan ya Allah. Nanti di padang mahsyar akan ditanya, kenapa kau pilih wakil-wakil yang tidak adil dan amanah? Karena Ustaz Somad tak menyampaikan, sudah kusampaikan. Kenapa? Aku tak datang, asal aku. Yang tak datang, mereka bisa menyaksikan di mana? www.youtube.com. Kau hanyalah butiran-butiran debu di atas samudera galaksi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa sampai akhirnya kau mati menghadap Allah. Apa yang akan menolong engkau? Kalau pernah kau baca Yasin, ibu-ibu masih baca Yasin? Kalau pernah kau baca surat Al-Kahfi malam Jumat, kalau pernah kau baca surat Al-Waqi'ah, kalau pernah kau baca Al-Fatihah, kalau pernah kau sholat di waktu malam, kalau pernah kau langkahkan kaki ke masjid, setiap langkah tapak kakimu, hayunan tanganmu, detak jantungmu, bisikan telingamu, lintasan pikiranmu, kalau pernah kau sapu kepala anak yatim, kalau pernah kau santuni fakir miskin, kalau pernah kau jenguk panti jompo, itulah yang akan menolong. Bajumu 3 lemari akan dicampakkan ke tong sampah, anak-anakmu pun tak mau pakai, jadul. Cincin emasmu, gelang emasmu, rantai emasmu akan dipakai bini mereka yang baik. Ustaz Somad kalau cerita mati ibu-ibu aja yang mati, dia bilang oke, kalau gitu kita bahas bapak mati. Setuju Bu? Tengok bagaimana rasanya ketika ditanya istri setuju bapak mati. Sakit Pak? Malam ini kita sedang merasakan perasaan orang lain. Sakit kata mereka. Kalau gitu balik, kita balik, meninggal mereka. Setuju? Ya, kalau gitu sama-sama aja mati. Tapi jangan gara-gara ini balik dari acara tabligh akbar besok lesu. Bagaimana pasar kemajuan Kepulauan Riau? Umat Islam di Kepri semuanya bawaannya mau mati. Karena kata Ustaz Somad, tinggalkanlah dunia itu hanya tinggalkan. Seluruh caleg-caleg di Kepri mau mati. Bukan itu tujuan pengajian ini. Yang bisnismen lanjutkan bisnisnya, yang politikus lanjutkan politiknya, yang punya kekuasaan lanjutkan kekuasaannya, yang politikus, yang bisnismen, yang alim ulama, semuanya melanjutkan atas nama menolong agama. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, di akhirat nanti Allah pun akan menolong engkau. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kenapa hati yang selamat? La taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadikan dalam hati kami hasad, dengki, musuh hati, tak senang melihat saudara kami. Apapun ormasnya, apapun organisasinya, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Watan, Al-Irsyad, Muhammadiyah, Al-Jamiatul Wasliyah, Dewan Dakwah, semuanya hanyalah jalan menuju mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, engkau yang kumaksud,
ridhamu yang kucari. Abdul Somad mau menolong agama Allah dengan harta, duitnya tak ada. Menolong agama Allah dengan kuasa, dia tak punya kekuasaan. Menolong agama Allah dengan organisasi, dia bukan orang ormas. Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan orang ormas. Abdul Somad adalah hamba Allah yang menginjak bumi Allah, datang menemui makhluk-makhluk ciptaan Allah, menyampaikan sabda dan firman kalam Allah, hanya ingin mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kita bertemu di dunia ini, berkawan di Batam ini, bertemu bersahabat di Kepri ini, berjumpa pula nanti dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Berkawan di dunia, bersahabat di dunia berapa lama? Tapi kalau sampai di akhirat nanti akan dicari di padang mahsyar. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Mana dulu orang yang berkasih sayang karena Allah? Dia yang akan diberikan pertolongan. Sudah tilang nanti. Saya nama XXX. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Dari Kalianda. Oh, dulu saya tahu Kali Ciliwung. Kalianda ini di Lampung. Lampung Selatan. 22 Desember lalu saya terkena musibah tsunami. Dan pada tanggal 1 Februari kemarin, tepat 40 hari saya mau minta tolong Pak Ustadz di akhir acara untuk bisa berdoa untuk saudara-saudara saya yang menjadi korban, baik yang hilang, meninggal, luka, ataupun rumahnya yang hancur, yang ada di Pandeglang, yang ada di Kalianda, yang ada di Aceh. Semuanya akan kita doakan di akhir majelis. Ketika kau doakan saudaramu, saat engkau tidur malam, bangun tahajud, kau doakan saudaramu, ya Allah, ini saudaraku, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jadikan anaknya soleh soleha, berikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Jangan doakan yang tak baik. Ya Allah, ini ada tetanggaku, sombongnya minta ampun, kalau bisa matikan dia cepat. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan, buat bibirnya encot ke kanan. Nauzubillah. Jangan pernah mendoakan yang tak baik. Tapi hati saya sakit bukan main Pak Ustadz. Kau doakan saja yang baik. Tapi biasanya kalau orang hatinya busuk, walaupun doanya baik, bunyinya lain. Sehatkan dia ya Allah. Tadi dimulai jam 8:30, sekarang pas jam 10. 90 menit kita bersama. Ini sudah keluar dari kode etik. Biasa saya ceramah 60 menit. Kok bisa pula lah di Batam nih 90 menit. Tak terasa berdiri 90, tapi kesemutan juga. Itu karena apa? Karena jamaahnya pandai merasakan perasaan Ustaz. Saudaraku yang berdiri, sama, kita sama-sama berdiri. Bedanya kau tegak aja, aku sambil bercakap. Siapa di antara kita ini yang paling mulia? Apakah yang tegak di pojok sana? Apakah yang duduk di sini? Ataukah yang berdiri di atas? Yang tadi yang belum disapa Ustadz di sebelah kanan, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak muda kita diselamatkan dari narkoba, dari zina, dari prostitusi, dari perbuatan bongkar, semuanya. Siapa yang paling mulia di antara kita? Apakah yang di atas VVIP ini? Very very important person. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu. Takut makan haram, takut melakukan yang haram, takut melaksanakan yang haram. Kenapa? Karena itulah yang membuat derajat orang naik. Ittaqullah, takut kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wala tamutunna, jangan mati illa wa antum muslimun. Al hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.